tetapi dengan caraku yang tidak terduga. Mari anakku, aku sangat mengasihi kalian semuanya. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sudah hadir, Engkau sudah bersabda kepada semua anak-anak-Mu dari awal sampai saat ini. Dan kami mau mendengarkan akan sabda firman-Mu Tuhan, supaya semakin hari kami berjalan dalam koridor kebenaran-Mu, semakin kami benar di hadapan-Mu, dan semakin kami benar disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga semua yang sudah Kau sabdakan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup kami semuanya, dan semua untuk kemuliaan namamu Tuhan. Semua untuk kebesaran namamu Tuhan. Ya Allah, mari hamba serahkan semua anak-anak-Mu yang ada dalam Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang naungi bentengi dengan kuasa api Roh Kudus-Mu. Apapun masalah persoalan mereka, Engkau Maha tahu, dan Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Ada penyelesaian daripada Engkau, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami semua yang ada di Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, kita mau berhenti sebentar ya. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar, supaya boleh menjadi bekal kita untuk kita hidup semakin hari di tahun 2026 ini, semakin berjalan di jalan yang rata, dengan penyertaan Yesus, jalanmu akan maju dan maju ke depan, dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Bukan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita bisa naik, bisa turun. Bisa naik 2 tangga, bisa turun 3 tangga. Tapi kalau berjalan bersama Yesus, tidak ada jalan turun, tetapi akan naik dan naik dan naik terus, sampai ke puncak yang tertinggi. Dan rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang handal. Ya, orang yang dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang handal, yang luar biasa, itu hidupnya tidak mungkin biasa-biasa saja. Gemblengannya, prosesnya juga tidak mungkin biasa-biasa saja. Tetapi otomatis luar biasa. Baru benar-benar Anda tetap tegak berdiri, kuat, gagah perkasa, tidak tergoyahkan. Dan benar-benar Anda akan terbang seperti burung Raja Wali yang naik dan naik semakin tinggi, semakin tinggi. Dan banyak jiwa yang dimenangkan melalui pribadimu, melalui kehidupanmu. Saya sudah sampaikan dari awal, ya. Kalau kita mau sepanjang tahun ini diberkati Tuhan, saya sudah sampaikan di mana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Nggak saya ulang lagi, nanti bosan. Tapi Anda sudah tahu. Yang belum tahu, Anda bisa lihat di YouTube, ya. Anda lihat di YouTube, Anda pelajari di situ. Kan nggak mungkin saya ngomong terus, ya. Tetapi hari ini kita juga mau supaya tahun ini benar-benar diberkati Tuhan luar biasa. Nggak cuma diberkati finansial. Buat apa engkau diberkati finansial tapi kalau engkau setruk? Nggak bisa menikmati, bukan? Yang nikmati orang lain. Buat apa Anda diberkati luar biasa, tetapi Anda sakit-sakitan? Uangnya keluar terus buat berobat, habis. Hasil jerih payahmu sewaktu muda kau kumpulin, masa tuanya buat bayar rumah sakit, habis. Ya, nggak bisa menikmati. Tetapi hari ini kita kembali. Janji Tuhan itu luar biasa. Tahun ini tahun kemenanganmu, tahun kemakmuran melanda hidupmu, tahun kebahagiaan dan kelimpahan ada dalam hidupmu. Dan Tuhan sudah katakan pemulihan demi pemulihan terjadi. Tahun ini Tuhan akan memulihkan semua Anda yang dulu. Semua hasil jerih lelamu, hasil tanahmu, ladangmu, semuanya. Pokok, pohon anggurmu, semuanya. Dilahap oleh binatang pelahap, binatang belalang. Ya, belalang pelahap, belalang pengering, pelompat, dan sebagainya. Tuhan katakan, aku yang memulihkan. Dan saya sudah sampaikan caranya bagaimana supaya pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Dan hari ini kita mau belajar lagi.
Kita barusan merayakan hari raya Imlek, ya. Xingnian Kuailo, Kongsi Fakjai. Artinya, tahun baru semua bersukacita dengan hati sukacita dan Kongsi Fakjai. Anda diberkati Tuhan luar biasa, ya. Nah, kita mau belajar lagi. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Matius 22 ayat 37. Bapak Ibu baca, diulang lagi supaya kita mengerti, ya. Supaya apal gitu loh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Sudahkah kita mengasihi Tuhan melebihi segala yang ada di dalam dunia ini? Yang tahu adalah Anda sendiri. Kita lebih cinta Tuhan, kita lebih menomorsatukan Tuhan, atau kita lebih nomorsatukan duit. Ya, kalau Anda masih menomorsatukan duit, berarti Anda belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia rela berkorban, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan daripada dirinya sendiri. Saya pernah saksikan ketika Tuhan mengajarin, ya, untuk mengasihi Tuhan lebih dengan segenap hati, melebihi segala yang ada. Di mana rela makan soto ayam 2.500 di pinggir jalan mau menuju Posarang, dari Kediri ke Posarang, itu banyak. Soto ayam 2.500. Makan 2 mangkok 5.000 kenyang. Untuk makan bayar 5.000 kenyang. Untuk pekerjaan Tuhan berani kasih. Persembahan 200.000, 300.000 berani. Untuk makan dirinya sendiri, lebih baik makan 5.000, 10.000 udah kenyang. Kalau Anda dalam taraf begitu, luar biasa. Tapi kalau Anda makan 300.000 sekali makan, atau 100.000, Anda kasih Tuhan 2.000. Nah, itu kebangetan, ya. Itu keterlaluan. Tukang parkir lebih murah dari pemberian Anda. Tukang parkir aja 5.000, sepeda motor 10.000, mobil. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Dan saya tahu Anda semua sudah mengasihi Tuhan, tinggal kadarnya. Kadarnya 100% atau 50% atau ya 25%, ya. Atau 75%, Anda yang tahu. Dan hari ini kita mau belajar kenapa kita kalau lihat orang-orang tetangga kita, ya, bukan anak Tuhan, yang bukan anak Tuhan nih, yang bukan anak Tuhan, kalau Sintia, barusan kita kan Sintia toh, yang mengikuti perayaan Imlek, kita akan melihat anak menantu cucu semua akan datang kepada orang tua. Mereka belajar menghargai, menghormati orang tua, makan bersama, memberikan angpau kepada orang tua. Ya, mereka datang kepada orang tua bukan dengan tangan kosong. Mungkin tidak kaya, cuman bisa kasih angpau 100.000, tapi mereka memberikan sebagai tugas anak yang berbakti kepada orang tua. Dan hari ini kita mau belajar, kalau tetangga kita bisa, kenapa kita jadi anak Tuhan belum bisa? Ya, harus bisa, bahkan harus melebihi mereka. Supaya apa? Supaya hidupmu sepanjang tahun 2026 ini mengalami perubahan-perubahan terjadi, mengalami terobosan terjadi, mengalami percepatan terjadi, mengalami perkali lipatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena doa orang tua yang benar itu besar kuasanya. Kalau orang tua jengkel kepada anak-anaknya, dan waktu dia jengkel, waktu marah, dia berkata, awas lu ya, tak doa no kamu besok tidak jadi orang. Saudara, itu akan tidak jadi orang selamanya. Hati-hati, karena jengkel tidak menyadari mengutuki. Hati-hati ketika orang tua berkata, kamu ini bodoh. Ya, kamu tidak mungkin bisa jadi
kaya karena kamu bodoh. Dan itu akan terjadi. Hati-hati kalau ada ucapan orang tua yang begitu. Duduk diam dalam hadirat Tuhan, minta ampun. Ditarik kembali semua kata-kata itu buat anakmu. Ditarik semua supaya kutuk itu tidak ada dalam diri anak-anakmu. Tetapi mulai mengampuni, mengasihi, dan kembali doakan anakmu. Supaya dia diberkati Tuhan luar biasa. Karena doa orang tua itu luar biasa selagi engkau punya orang tua. Kita mau lihat firman Tuhan dulu. Keluaran 20 ayat 12. Ya, saya minta tolong co-hostnya ada di tempat. Keluaran 20 ayat 12. Ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ini firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita lihat lagi Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, supaya lanjut umurmu, panjang umur, dan baik keadaanmu, tidak sakit-sakitan, tidak naik turun berkatnya, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, perhatikan baik-baik. Kita lihat lagi. Ini perjanjian lama. Sekarang lihat perjanjian baru. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, ketika engkau menghormati ayahmu ibumu, ini adalah perintah yang penting dari Tuhan. Kenapa? Supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Dan kita lihat lagi Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketika engkau mentaati orang tuamu, walaupun kadang menjengkelkan, tapi lakukan aja bagianmu yang baik. Karena itu adalah yang indah di dalam Tuhan. Engkau mendapatkan nilai jempol di hadapan Tuhan. Ketika engkau mentaati, melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada engkau, asal yang baik dan benar. Ya. Yang terakhir kita lihat lagi Amsal 23 ayat 22. Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saudara, ketika engkau tetap menghargai orang tuamu, ayahmu dan ibumu, maka berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saudara, kita sering lihat di YouTube ya. Kita lihat di YouTube selalu diajarkan. Dari film-film dari Cina, YouTube itu semua mengajarkan
ketika anak menghargai orang tua, memelihara orang tua, maka anak itu diberkati Tuhan luar biasa. Apa saja yang dia lakukan, kerjakan. Orang tua itu senang hatinya kan karena anaknya uhau. Anaknya menghargai, menghormati orang tuanya. Anaknya selalu berusaha melakukan sesuai apa yang orang tua perintahkan. Disuruh kerja, dilakukan. Ya. Disuruh bantu, dibantu. Dan ketika orang tua senang, orang tua akan berdoa, Tuhan, berkatilah anakku Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai, melindungi. Engkau yang mengangkat dia, meninggikan dia. Engkau yang memberikan kedudukan di dalam hidupnya. Jabatan yang dalam hidupnya Tuhan. Engkau berkati anak-anakku luar biasa. Menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Ya, itu doa orang tua. Tidak ada orang tua yang mendoakan anakku gagal, anakku miskin. Tidak ada. Orang tua selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, keberhasilan anak-anaknya, ya, supaya anak-anaknya diberkati kaya luar biasa jadi konglomerat. Tetapi terkadang anak-anaknya yang lupa ketika sudah diberkati, sudah naik di atas, lupa sama orang tua. Ya, berapa banyak saya lihat juga di YouTube. Ya, cerita pendek. Ternyata anak lebih sayang kepada anjingnya daripada orang tuanya. Kalau pelihara anjing yang mahal, makanannya mahal, ya kan? Makanannya mahal, belum lagi harus disalonkan di salon anjing supaya anjingnya harum, anjingnya bagus, bulunya dicukur, dipitai, dikasih baju sekarang anjingnya. Ada sepatu anjing sekarang. Orang tua 1 bulan minta jatah. Mungkin 1 bulan cuman berapa buat hidupnya. Anda keberatan untuk memberikan hal itu kepada orang tua. Tapi Anda memberikan kepada anjing peliharaan Anda tidak sayang. Ini kebalik, saudara. Jadilah anak Tuhan yang luar biasa. Yang membuat orang tuamu yang tadinya belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena melihat engkau ada perubahan, melihat engkau begitu mengasihi, begitu memelihara, begitu menjagai orang tua. Orang tua mana yang tidak senang? Orang tua mana yang tidak bangga menceritakan anakku ini luar biasa. Anakku ini semua dari anakku loh. Semua ini diberikan anakku loh. Orang tua bangga, saudara. Dan kalau orang tuamu bangga, berarti engkau lulus ujian. Ya, mari Bapak Ibu, supaya tahun ini benar-benar Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, menjagai, memelihara hidupmu, membentengi engkau, coveringnya ada dalam hidupmu, dan meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Engkau tidak salah sih, seperti yang sudah saya sampaikan. Engkau mengasihi Tuhan melebihi segala yang ada. Engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Engkau mengampuni dan mengasihi 70 kali 7. Ya, engkau baca firman Tuhan. Engkau memuji, menyembah, memberikan pujian penyembahanmu yang terbaik yang berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Engkau menabur. Tetapi ketika engkau tidak memperhatikan orang tuamu, enggak bisa, enggak benar. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita tetap harus memperhatikan orang tua. Walaupun mereka sudah tua, renta. Jangan sampai kita karena sibuk bekerja, ya, ngurusin kerjaanku aja enggak mari-mari, belum lagi ngurusin istri dan anakku, belum lagi ngurusin suami dan anakku. Waduh, repot udah. Orang tua lagi tua, sakit-sakitan, ya. Menjengkelkan kalau sudah tua, itu membutuhkan perawatan. Dan Anda enggak telaten. Pilih gampang, masukin aja ke rumah panti jompo. Tahukah Anda, ketika Anda memberikan orang tuamu tempat tinggal di rumah jompo, apa yang kau tabur, itu nanti akan kau tuai pada masa tuamu. Hati-hati. Dan hari ini mari kembali menghargai dan menghormati orang tua. Kalau orang tuaku sudah enggak ada, kalau orang tuamu sudah enggak ada,
Engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jadilah pelaku firman yang baik dan benar. Supaya semua itu dilihat oleh anak menantu cucumu. Dan mereka tetap menghargai, menghormati engkau. Dan mereka tetap menyayangi, mengasihi engkau. Ya, respect kepada engkau. Saudara, dan ketika engkau melakukan sesuai firman Tuhan, di mana dikatakan di sana, ketika kita menghargai dan menghormati orang tua kita, maka kita akan diberkati umur panjang. Tidak cuma umur panjang, berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ingat firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Ketika kau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, berbahagialah Anda orang tua yang dikasih anak menantu cucumu, yang dihargai dihormati anak cucumu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi kalau belum, datang sujud di hadapan Tuhan. Ya, doakan anak-anakmu. Serahkan anak-anakmu semua ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang menjamah dan Tuhan sendiri yang membuat anak-anakmu kembali melekat kepada Tuhan, kembali kepada cinta yang mula-mula, dan kembali bisa menghargai dan menghormati Anda sebagai orang tua. Saudara, kita lihat konglomerat-konglomerat ya, yang sekarang lagi terkenal, lagi banyak masuk di YouTube. Kalau nggak salah Tanoko ya, Tanoko ya, yang mempunyai Hotel Fasa, yang punya air minum merek Leo, itu luar biasa. Yang dia bangun sekolah gratis, yang dia selalu berbagi-bagi gratis ya, luar biasa. Dan dia selalu menghargai, menghormati mamanya. Mamanya diperhatikan, dikasih makan yang enak, disayangi, diperhatikan. Makanya dia diberkati Tuhan luar biasa. Saya rasa mamanya tidak cuma punya anak satu ya. Ada beberapa anak. Kenapa yang ini bisa luar biasa? Karena ini punya hati. Dia punya kasih. Dia selalu memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Kalau pepatah China, saudara, orang anak yang uhal kepada orang tua, itu hoki. Artinya, orang yang berbakti kepada orang tua, itu berkatnya luar biasa. Dan hari ini saya mau ajak saudara, tidak cuma kita mengerti firman Tuhan pinter, kita mengasihi Tuhan luar biasa, kita memuji menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mengampuni, mengasihi, kita mengembalikan persepuluhan, kita menabur buat pekerjaan Tuhan, tetapi kita menelantar orang tua kita tidak memperhatikan orang tua kita. Itu sama dengan sia-sia. Tetapi mari ketika engkau memperhatikan orang tuamu, engkau pun akan diperhatikan oleh anak menantu cucumu. Dan ketika engkau memperhatikan orang tuamu, firman Tuhan berkata, umur panjang diberikan kepada engkau. Dan berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu dengan cara-caranya yang ajaib. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu indah di pemandangan Tuhan. Anda perhatikan, yang punya Bank Mayapada, ya, saya sering lihat beliau, walaupun sudah tua tuh, udah STW juga, tetapi beliau tetap masih menghargai ibunya. Selalu ada foto, dia kasih makan, dia ajak makan ibunya. Dan hari ini, dia diberkati Tuhan luar biasa. Semua keturunannya juga menghargai, menghormati dia sebagai orang tua. Ketika kita memberi contoh yang baik, maka itu akan dikerjakan oleh keturunanmu juga. Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur, engkau menghargai, menghormati orang tuamu. Engkau akan menuai di mana engkau ketika tua, engkau juga dihargai, dihormati oleh anak menantu cucumu. Mari Bapak Ibu, ya. Saya sering datang ke rumah jompo. Saya melihat wajah-wajah susah, wajah-wajah sedih yang ada di situ. Mereka bukan mau ingin masuk di situ, tetapi mereka terpaksa dimasukkan di situ karena mereka tidak ada yang rawat. Ya, anak menantu jijik melihat orang tua itu kalau kencing, ya kalau beol di sana sini, nggak telaten. Pernahkah kita membayangkan waktu kita masih kecil?
Berapa kali kita ngompol, ya. Berapa kali kita buang air. Orang tua tidak pernah marah, tidak pukul. Tetapi orang tua dengan sayang, dengan sukacita, ya, mengganti popokmu, membersihkan kotoranmu. Dan orang tua selalu menuntut engkau belajar jalan, supaya engkau semakin hari semakin bisa berjalan dengan lancar, baru dilepas. Kita kalau orang tua berjalan, ya kita suruh nuntun orang tua berjalan, enggak telaten, enggak sabaran. Saudara, mari hari ini, ya, hari ini kita belajar. Kita belajar. Kita harus menjadi teladan yang baik, contoh yang baik buat anak menantu cucu kita. Dan kita akan menuai semua itu di hari tua kita. Ada satu kisah nyata, ya. Saudara, makanya kita harus menabur kebaikan. Jangan menabur kejahatan. Saya punya seorang teman. Orang ini anak dari orang kaya, ya. Pabriknya luar biasa, besar. Dan orang tua ini kaya, dia punya anak 4. 3 laki, perempuan 1. Harusnya perempuan ini kan paling disayangi. Nah, perempuan ini memang paling disayangi sama papanya. Karena cuma perempuan 1. Wajahnya kayak papanya. Anak laki-laki ini juga sayang, tapi sayang juga kepada mamanya. Ya. Tetapi anak perempuan ini nggak sayang sama mamanya. Dia selalu kalau ngomong sama mamanya selalu membantah. Dikasih tahu 2 kecap, dia balas 5 kecap. Ya. Pokoknya terus membantah mamanya. Sampai papanya sudah nggak ada. Sebelum papanya nggak ada, dia menikah. Dia menikah dikasihi orang tuanya rumah 2. Rumah 1 asalnya 1, lalu dibelikan lagi rumah 2. Dan ketika dia punya suami, suaminya itu juga kurang bagus, kurang benar. Sehingga sampai dikasih kerjaan sama orang tua, dikasih kerjaan pabrik begitu ya. Dan pabriknya habis, nggak jalan. Rumahnya 2 juga nggak jalan. Masih meninggalkan hutang banyak. Tapi karena orang tua ini kaya, orang tua ini sayang sama anaknya ini, dia tetap memelihara hidupnya. Karena suaminya sudah pergi meninggalkan dia dengan anak 2. Dia punya anak 2. Nah, maka wanita ini dengan 2 anaknya, dia enggak kerja karena enggak terlalu pandai. Dia enggak kerja tapi dia membantu di pabrik orang tuanya. Jadi tiap bulan dikasih gaji untuk biaya hidup dia dan anaknya. Dan anaknya ini disekolahkan sama orang tuanya. Sampai lulus kuliah. Bahkan diberikan mobil sama orang tuanya. Ya, kedua anaknya diberi mobil sama neneknya. Nah, dengan berjalannya waktu, mamanya ini tetap mengasihi anak yang kurang kurang berbakti, ya, kurang berbakti kepada ibunya. Tetap diberikan rumah bagus, diberikan lagi rumah yang bagus. Dia tinggal di rumah yang bagus itu bersama dengan 2 anak perempuannya. Dan akhirnya 2 anak perempuannya sudah menikah. Sudah menikah dua-duanya. Yang satunya di luar negeri, yang satunya di Indonesia. Nah, tinggallah dia hidup sendirian. Dan dia masih punya orang tua kan, yang orang tua kaya tadi. Tetapi setiap kali orang tuanya ngomong, dia selalu membantah. Ya. Dan hari-hari terakhir, orang tuanya sudah tidak berdaya. Dia disuruh jaga orang tuanya. Dia jaga, walaupun terkadang sambil ngomel-ngomel. Ya. Itu pun jaganya bukan jaga seorang diri, tapi masih ada suster yang jaga. Dia cuma ngawasin saja. Saudara tahu, ketika dia cuma ngawasin aja, hidupnya tetap dipelihara oleh orang tuanya. Bahkan orang tuanya ini punya harta kekayaan cukup banyak. Ketika jual rumah, dia juga dikasih bagian. Dan rumah yang dia dikasih sama orang tuanya itu dijual. Dijual laku 3M. 3M dibagikan kedua anaknya, sisanya 1M dia pegang sendiri.
masih dapat lagi dari orang tua lagi. Ya, ada beberapa M begitu. Dan saya sudah kasih tahu waktu itu, uangmu belikan rumah lagi, nggak usah besar-besar. Ya, cukupan aja kecil, yang penting buat kamu tua. Dia nggak mau, dia pikir, kakaknya berkata, udah kasihkan ke aku aja. Dibungakan ke aku saja. Nanti tiap bulan tak kasih bunga. Ya, tiap bulan tak kasih bunga untuk kehidupanmu. Ya, namanya nggak bisa kerja ya. Ya mau lah ya, mau. Dia hanya menerima bunga, sehingga dia nggak usah kerja, dia bisa hidup dengan uang itu. Saudara, dengan berjalannya waktu, mamanya meninggal. Padahal waktunya jalannya panjang loh. Mamanya meninggal tuh 90 lebih. Ya, meninggal. Ketika mamanya meninggal, saudara tahu apa yang terjadi? Selama ini dia cuma ditunjang dari orang tua semua hidupnya. Dan ketika orang tuanya meninggal, makanya uang itu bisa membuat orang berubah. Ketika mamanya meninggal, maka saudaranya yang tidak mau repot untuk menjaga dia, mengurusi adiknya, ya pilih jalan pintas, pilih jalan gampang, dimasukkan ke rumah di Lawang. Sudah ngerti rumah di Lawang, ya? Saya nggak tahu rumah rehabilitasi atau rumah orang gila, pokoknya dimasukkan di situ. Padahal dia tidak gila. Dia tidak gila, tapi dimasukkan di sana. Dia tidak berdaya. Dia minta tolong dikeluarkan. Aku tidak gila. Ini orang punya uang banyak. Tetapi hari tuanya, dia masuk ke tempat situ, tidak berdaya. Saya merasa kasihan, saya pikir kenapa ya Tuhan? Kok bisa sampai hati ya Tuhan dimasukkan ke rumah di Lawang ya Tuhan? Dan Tuhan ingatkan saya, semua itu akibat apa yang dia tabur selama dia hidup. Dia selalu tidak berbakti kepada orang tua. Ini orang Jawa bilang kurang ajar. Kurang ajar ambil orang tua. Suka membantah. Suka nyeneni. Ya suka ngolok-ngolok orang tua. Orang tua itu nggak berdaya, cuma diem. Cuma ngomong pelan-pelan, nggak berdaya. Tapi orang tua punya duit, saudara. Dan orang tua ini luar biasa, ninggalin dia berapa M. Tetapi kalau dia dimasukkan ke dalam rumah di sana, rumah orang gila, dia tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Anaknya tidak ada yang mengurusin dia. Anaknya sudah di luar negeri satu. Urus hidupnya mereka sendiri. Yang di sini juga tidak berdaya. Tidak bisa ngurusin mamanya. Karena dia sendiri hidupnya juga pontang-panting. Saudara, lihatlah. Kita lihat dua perbedaan. Orang yang uhau dan orang yang kurang ajar. Yang tidak berbakti sama orang tua. Akhir hidupnya tragis, saudara. Ya, dia menderita sampai hari ini belum ada yang bisa tolong. Dia minta tolong. Kita nggak bisa tolong, kita nggak bisa bantu keluarin. Karena harus yang masukin, yang bisa keluarin. Dan hari ini kita belajar dari cerita ini. Selagi Anda punya orang tua, berbaktilah kepada orang tuamu. Bahagiaan orang tuamu. Senangkan hati orang tuamu. Supaya mereka senang. Supaya mereka itu doanya itu yang baik-baik kepada Anda. Dan ketika orang tuamu mendoakan yang baik dan yang baik kepada engkau, maka engkau akan menerima kebaikan itu. Engkau akan mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa, yang diberkati. Banyak contohnya konglomerat, semua konglomerat yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Karena mereka selalu memperhatikan orang tuanya. Orang yang uhau, itu hokinya banyak. Ya. Dan itu memang benar. Bukan cuma pepatah Cina. Tapi benar ketika kita berbakti kepada orang tua. Kita memperhatikan orang tua kita. Kita tidak menelantarkan orang tua kita. Saudara, maka engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Saya ini punya beberapa anak, saudara. Dan saya melihat anak yang paling berbakti kepada saya,
yang paling memperhatikan kepada saya. Walaupun tidak mulus, hidup orang itu selalu tidak mulus, ya toh? Ada saja masalah di tengah-tengah kehidupan. Tetapi dia tetap bisa cakap melalui segala perkara. Dan tetap keluar sebagai seorang pemenang. Dan dia tetap, apapun yang dia lakukan, kerjakan, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati dengan keberhasilan. Dan kalau saya pergi sama dia itu, saya bangga. Karena dia selalu menggandeng saya, dia takut saya jatuh. Dia selalu memperhatikan. Dia selalu tanya, "Mami mau apa?" Ya. Karena dia memperhatikan. Dan saya melihat dari semua anak-anak saya, ternyata ada perbedaan. Yang baik, yang selalu memperhatikan. Dia diberkati Tuhan lebih daripada yang lain. Dan hari ini, mari. Kita jangan kita boleh memperhatikan pekerjaan Tuhan. Boleh, luar biasa. Enggak salah. Tetapi jangan lupa, perhatikan orang tuamu yang sudah melahirkan Anda, yang sudah membesarkan Anda. Karena ketika engkau memperhatikan orang tuamu, nanti engkau pun akan diperhatikan oleh anak, menantu cucumu, keturunanmu. Karena apa yang kau tabur itu juga yang akan kau tuai. Mari Bapak Ibu, ketika engkau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, imani, yakin dan percaya. Hari ini adalah tahun baru Imlek ya buat orang Mandarin, orang China. Hari kedua, hari ini adalah tanggal 2. Dan ketika engkau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, engkau mengasihi Tuhan melebihi segala yang ada di dalam dunia ini, luar biasa. Dan engkau menghargai, menghormati orang tuamu juga luar biasa. Jadikan orang tuamu sebagai raja. Engkau melayani dengan baik, engkau melayani dengan kasih. Orang tua itu kalau sudah tua, enggak butuh uangmu enggak butuh. Ya, dia juga nggak bisa pergunakan. Tetapi dia hanya butuh kasih sayangmu. Dia hanya butuh perhatianmu. Dia hanya butuh engkau dekat dengan dia, engkau bisa ngobrol sama dia. Engkau memperhatikan dia. Engkau memberikan kepada dia mungkin makanan yang enak aja dia senang. Engkau mungkin kasih uang tidak terlalu banyak. Tetapi karena engkau terus memperhatikan dia senang, saudara. Buat apa kamu kasih dia uang? Tapi nggak pernah kamu ajak pergi, diam, biar aja di rumah sendirian. Lama-lama bingung, lama-lama pikun. Ya. Dan lama-lama engkau nggak telaten karena pikun. Udah ngerepotin, dimasukin ke rumah jompo. Jangan saudara, ya. Selagi ada kesempatan, berikan yang terbaik buat orang tuamu. Supaya doamu tidak terhalang. Doamu mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dan umur panjang Tuhan berikan dalam hidupmu. Apa saja yang kau lakukan, kau kerjakan. Tuhan menyertai dan memberkati dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan dan kelimpahan yang dari Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu selagi engkau punya orang tua, hargai orang tuamu. Layani dengan kasih. Belajarlah mengutamakan memberikan yang terbaik buat orang tuamu. Ya, walaupun kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi jangan lupakan orang tua. Selagi dia masih ada. Selagi dia bisa berdoa buat Anda. Karena kalau sudah terlambat, dia juga nggak bisa doain Anda. Dia nggak bisa tarik itu semua kutukan-kutukan, semua kemarahan. Maka jadilah engkau tidak berhasil. Jadilah engkau tidak berguna. Jadilah engkau tidak bisa kaya. Karena apa? Karena ucapan-ucapan. Dan hari ini kalau ada orang tua yang sudah terlanjur berkata-kata tidak baik buat anaknya, tarik semua ucapan itu. Sujud di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku sudah mengutuki anakku begini-begini, ampuni aku Tuhan. Aku tarik kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Tuhan, aku serahkan anakku. Aku percaya mulai hari ini, anakku akan menjadi orang berhasil. Anakku akan menjadi orang sukses. Dan anakku akan hidup berbahagia, berkelimpahan. Dan menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Itu penting, saudara. Kalau Anda di sini orang tua yang emosi-emosi, yang sudah berkata-kata yang tidak baik, yang tidak benar kepada anakmu, semua tarik ucapan itu, doakan anakmu mulai hari ini, supaya dia diberkati Tuhan, dibukakan jalan yang luar biasa. Saya dulu juga sering berbantah dengan orang tua saya. Adik saya lebih lagi, ya.
Tetapi ketika kita menyadari kesalahan kita minta maaf sama orang tua. Saya minta maaf sama mami saya. Saya suruh mami saya doain saya, berkati saya. Dan saya berusaha menyenangkan, melayani sampai akhir titik penghabisan. Sampai terakhir sebelum dia berangkat, Tuhan berkata apa? Besok pagi mamimu berangkat. Ya. Dan benar besok pagi mamiku berangkat, saudara. Kenapa? Karena saya terus melayani dia, saya terus coba memberikan yang perhatian yang terbaik. Dan saya ketika melihat wajahnya kok begini ya. Dan Tuhan bilang, ya besok dia berangkat. Hari ini, mari. Ini adalah pelajaran dari Tuhan buat kita. Supaya hidup kita diberkati Tuhan luar biasa. Sepanjang jalanmu, sepanjang umurmu. Disertai diberkati Tuhan. Engkau sehat, walafiat, kuat, dan gagah perkasa. Dan umur panjang diberikan kepada engkau. Kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang. Kehidupan yang berkemenangan. Kelimpahan menyertai engkau. Dan engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu. Kalau bagi Anda ada yang masih ganjalan dengan anakmu, adakan pemberesan. Anak yang ada ganjalan dengan orang tua, adakan pemberesan. Supaya beres di hadapan Tuhan dan doamu tidak terhalang. Doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dan pintu-pintu kembali terbuka, jendela-jendela kembali terbuka bagimu. Dan apa yang dikerjakan anakmu berhasil. Kalau anakmu berhasil, kita sebagai orang tua senang. Lihat anak kita berhasil. Ya kan? Memang anak belum tidak ada yang sempurna. Saya punya anak tidak ada yang sempurna. Ada yang bisa di atas, ada yang biasa-biasa. Ya, ada yang cukup-cukup. Tetapi dari anak-anak yang lain ya, tidak sama berkatnya. Tetapi ada hati yang mereka berikan kepada saya. Ada yang hatinya bisa melayani dengan baik, menjagai. Ada yang hatinya bisa, karena dia tidak bisa kasih uang banyak. Dia cuma bisa perhatikan, dia bisa pijitin, dia bisa jagain. Ada lagi satunya yang bisa memberi, dia akan memberi. Jadi ada kekompakan, saudara. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau kita punya anak yang bisa bersatu, bisa memperhatikan orang tua. Ingat, orang tua tidak butuh duitmu yang em-eman di hari tua. Tapi orang tua membutuhkan kasih sayang, perhatian yang kau berikan dalam hidupnya. Sama hari ini, engkau membutuhkan orang tuamu untuk menjagai, untuk mendoakan engkau, supaya engkau berhasil. Supaya engkau luar biasa diberkati Tuhan, luar biasa. Supaya engkau sehat walafiat. Engkau terus berkembang, engkau bertumbuh, naik dan naik menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari, hari ini kita mau adakan pemberesan. Supaya sepanjang tahun ini, 2026 ini, engkau akan naik dan naik, kuat dan gagah perkasa, cakap melalui segala perkara, dan kau tetap keluar sebagai seorang pemenang. Dan apapun yang kau lakukan, kau kerjakan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan kau diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum ada keterlambatan, perhatikan, adakan pemberesan, supaya engkau benar-benar diberkati Tuhan luar biasa. Kita sudah melihat contoh-contoh. Saya selalu melihat, iya orang ini konglomerat, kenapa dia bisa kayak gini? Oh, ternyata dia mengasihi mamanya. Dia masih memperhatikan mamanya. Dia masih menyempatkan hati untuk menjenguk mamanya. Makan bersama, ya, menyuapin mamanya. Luar biasa. Mama mana yang gak senang hatinya kalau punya anak demikian? Pasti didoain, kamu hoki ya nak. Tak doa no kamu kaya, kamu sukses. Pasti. Nggak ada orang tua doain yang nggak bagus. Nggak ada. Kalau sampai ada, berarti orang tuamu jengkel sama Anda. Ya, keki sama Anda. Baru doain begitu. Ada seorang tua, dia punya anak 7. Anaknya 7 semua itu baik, semua kaya. Cuman satu nggak berhasil. Kenapa? Karena selama hidupnya dia selalu bikin jengkel orang tuanya.
Orang nenek tuanya kalau marah itu aduh pingin mukul gitu. Saking gemesnya, saking gegeretannya, kepingin dipukul begitu. Sampai dilempar piring gitu, saking jengkel. Dan karena doanya, karena jengkel terus, jengkel maki-maki. Hari ini, anak satu ini tidak pernah jadi. Semua jadi, semua diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan ada yang punya kedudukan yang luar biasa. Tapi yang satu ini, ya, untung kalau biasa-biasa, tapi dia masih bisa hidup. Karena ada yang yang memelihara, ada yang menunjang. Tetapi tidak bisa seperti saudara yang lain yang luar biasa. Mari, doa orang tua itu besar kuasanya. Dan hari ini ketika kau sebagai orang tua, doakan anak-anakmu. Supaya anak-anakmu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Dan anak-anakmu menghargai dan menghormati engkau sebagai orang tuanya. Dan doakan mereka semua menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang sukses, yang berhasil. Ya, diberkati luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau datang sama Tuhan, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Dan nanti malam bereskan isi hatimu dengan anak-anakmu, saling berangkulan, saling mengampuni dan mengasihi, saling menyayangi. Doakan supaya anakmu benar-benar diberkati Tuhan luar biasa. Mulai hari ini ada sinar terang, ada titik terang, ada berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup keluargamu. Ya, anak-anakmu, menantu cucumu kalau sudah ada menantu cucu. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada Ibu Gembala Feben ini? Ya, mari Bapak Ibu, pesan saya, uhal. Ketika kamu uhal, hoki. Ya, ya, Tuhan, persilakan. glory, haleluya, rapakana makaria lama sangkara makuria lama surya lama sangkara makuria lama kanam. Ya rapakana makaria lama sangkara masurya lama kandia lama sikya lama sangkara. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu yang Kau perdengarkan bagi kami. Ampuni Tuhan kami, ampuni dosa sekalian, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Seringkali kami tidak berhikmat dan kurang bijaksana dalam menghadapi sikap situasi apapun dalam keadaan di sekeliling kami. Seringkali kami mengabaikan, seringkali kami tidak peka, seringkali kami, oh Tuhan tinggalkan nasihat-nasihat firman Tuhan untuk membuat kami menjadi orang yang arif dan bijaksana. Tuhan firman-Mu pada malam hari ini mengajar kepada kami. Haleluya. Baik dari Efesus ulangan maupun dari keluaran sampai kitab Amsal. Itu adalah firman Tuhan. Kebenaran yang harus kami ikuti. Yang harus kami taati dan kami lakukan. Bukan sebagai pendengar yang setia. Tuhan, mungkin kalau selama ini kami sebagai anak kurang menghormati orang tua. Baik itu orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Tuhan, haleluya. Karena orang tua yang kami, oh Tuhan, sandari selama hidup kami, yang sudah melahirkan, yang membesarkan, membawa kami hidup bahagia, diberkati Tuhan sampai hari ini. Oh Tuhan, seringkali kami tidak bisa berbakti kepada mereka. Ampuni Tuhan, ajarkan kami, baik sebagai anak rohani ataupun anak jasmani. Biar kami peduli, itu ajaran firman Tuhan yang mendidik kepada kami. Oh haleluya, bukan hanya sebagai kami mendengar saja dan menyimpan dalam hati. Tapi Tuhan ingin kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami. Oh Tuhan, mampukan kami juga untuk menjaga hati pikiran kami. Haleluya, diberikan kesanggupan dan kemauan untuk, oh haleluya, menyimpan firman Tuhan dengan baik. Supaya kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan dari sifat kikir, jauhkan dari sifat tamak, serakah, roh berontak, roh marah. Oh haleluya, seringkali mungkin ada di antara anak-anak
yang menghujat orang tua, tidak peduli dengan orang tua. Maka setelah kami mendengar firman-Mu, biarlah kami bertobat kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang munafik, tidak menjadi orang-orang Kristen yang hanya KTP-nya saja, labelnya saja Kristen, tapi tidak ada perbuatan dan tindakan. Tuhan ampuni, biarlah kami ke depannya bisa semakin berubah lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pakai hamba-Mu Cik Lingling untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan yang harus kami kerjakan. Itu adalah petunjuk, arahan, bimbingan dalam kehidupan rohani kami masing-masing. Kalau ada anak-anak Tuhan secara jasmani, Tuhan kurang menghormati papa mama atau ibu bapak. Oh Tuhan, haleluya. Ataupun orang tua siapapun. Atau gembala. Oh Tuhan, seorang pendeta, hamba Tuhan. Mereka juga yang memperhatikan kehidupan rohani kami. Pertumbuhan jasmani dan rohani kami akan diberkati. Marilah Tuhan, Engkau mau tolong kami. Berikan kami hikmat, akal, budi, dan bijaksana. Penguasaan diri, hidup takut dan memiliki roh penundukan, roh taat dan haleluya, kerendahan hati itu harus kami miliki agar kami dapat mampu untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semuanya. Tuhan, pakai semakin bertambah-tambah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, berikan pengurapan, berikan karunia ilahi. Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan buat kami semuanya. Tuhan, tolong, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami bersyukur menurut kesaksian hamba-Mu. Anak-anak hamba-Mu ini anak-anak yang baik. Oh Tuhan, walaupun kalau ada yang satu kurang, biarlah Tuhan sendiri akan kerjakan hati mereka supaya menjadi anak-anak yang sayang kepada orang tua, hormat kepada orang tua, memperhatikan dan memperdulikan. Demikian juga anak-anak rohani yang ikut bersama-sama dibimbing rohani kami. Biarlah kami tahu belajar untuk berbakti. Tuhan, pakai kami semuanya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Supaya anak-anak ini tidak mengecewakan orang tua. Oh Tuhan, supaya anak-anak ini tidak mengabaikan orang tua. Orang tua membutuhkan perhatian dari anak-anaknya. Itulah sebabnya hamba serahkan semua kepadamu. Tuhan, terima kasih berkati keluarga hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, berkati juga Tuhan pelayanannya. Baik, oh Tuhan, pengembalaan untuk PD Kris Ministry ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Wadah Zoom yang sudah Tuhan sediakan untuk kami bersama-sama gabung untuk bersama ibadah. Kami boleh menikmati berkat-berkat ilahi surga buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu baik di Misuan. Oh Tuhan, ibadah online. Oh Tuhan, haleluya, kami serahkan juga ibadah Zoom. Tuhan, juga pelayanan hamba-Mu di kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, banyak gereja-gereja yang mengundang hamba-Mu. Maka Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa otoritas surga. Tuhan, tambahkan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu. Sampai pelayanan di luar kota. Tuhan, Engkau mau tolong supaya pemberitaan Injil Tuhan diperluas di daerah-daerah, di tempat-tempat di mana Tuhan percayakan. Oh, pelayanan ini kepada hamba-Mu. Oh Tuhan, di atas bau pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, hamba-Mu dapat mengerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab di hadapan Engkau. Dengan segala pengorbanan dan pengabdiannya, Tuhan memperhitungkan semuanya. Sampai pun Tuhan, kami doakan untuk acara baksos. Tuhan juga cukupkan, Tuhan sediakan semua yang hamba-Mu butuhkan untuk mengunjungi, oh Tuhan, panti-panti yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan support dan dukungan, baik untuk materi, keuangan, ataupun yang lainnya bentuk perhatian. Maka Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam pengorbanannya. Baik, oh Tuhan, korban dari macam-macam sembako. Oh Tuhan, baik sampai pada keuangan. Sampai, oh Tuhan, bagian konsumsi. Tuhan juga melimpahkan berkat-Mu atas mereka melalui usaha dan pekerjaannya. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan. Mereka yang suka, oh Tuhan, mendukung doa. Mereka juga saling berbagi, memperhatikan, ambil bagian pelayanan. Oh apapun yang mereka lakukan,
Tuhan, biar Tuhan juga yang memperhatikan dan memberkati keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Oh haleluya, Engkau tolong Tuhan hamba-hambamu yang ada di dalam Zoom. Oh haleluya, malam ini yang datang, baik Ibu Deborah, Ibu Dorcas, oh Tuhan Ibu haleluya Rosliana, Ibu Kris Lumampau, juga Bapak Wilson Pangkai Tuhan, hambamu, oh Tuhan, haleluya Pak Sabto Wibowo, juga kami berdoa untuk Bapak Dr. Habel Nun, Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai, Tuhan memberikan kesehatan bahkan Bapak Stephen Moses, Tuhan Engkau mau tolong mereka dalam pelayanan pengembalaannya, Tuhan haleluya Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami juga selalu doakan untuk co-host yang boleh tetap setia sampai hari ini. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam pelayanannya. Oh Tuhan yang membantu dan meringankan untuk kami semua bisa ikut ibadah Zoom lewat hamba-hambamu yang sudah rela untuk mengorbankan waktu tenaganya. Oh Tuhan pemikirannya untuk bisa haleluya mengatur haleluya Zoom ini Tuhan. Baik hambamu David bersama istri. Oh hambamu Julius Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan keluarganya, rumah tangganya, pernikahannya dengan masa depan dan pergumulannya, usaha dan pekerjaan sekuler yang mereka kerjakan. Berkati ibadahnya, berkati pelayanan dan pergumulannya. Tuhan memperdulikan orang tua mereka masing-masing, saudara-saudara mereka. Oh Tuhan tolong semuanya, apapun pergumulannya. Tuhan juga campur tangan. Tuhan juga kami berdoa. Oh haleluya, haleluya. Engkau tolong anak-anakmu yang lemah, kuatkan Tuhan. Yang susah terhibur, oh Tuhan yang dalam kesulitan, Tuhan buka jalan. Mereka yang menghadapi masalah yang belum kunjung berakhir sampai hari ini. Maka kami doakan supaya keluarga mereka dipersatukan kembali dalam nama Yesus. Biar mereka bisa berdamai, hidup rukun bersama orang tua dan anak-anak. Tuhan Engkau mau tolong Tuhan. Haleluya saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan Engkau juga memberikan penghiburan, tidak merasa sendirian ataupun sepi. Sehingga mereka, oh Tuhan, haleluya, haleluya ada rasa ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan singkirkan semuanya itu. Kami juga berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuh oleh kuasa darah Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua yang dalam tangan kuasa-Mu. Engkau peduli Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang berbeban berat, yang mereka menghadapi tekanan permasalahan yang, oh Tuhan tidak ada jalan keluar, maka kami percaya Tuhan turun tangan untuk menolongnya dalam nama Yesus. Tuhan memberikan mereka kelepasan. Demikian juga kami doakan sebentar ibadah ini akan lanjut sampai selesai. Pada hamba-Mu Cik Ling-Ling serahkan dalam tangan Tuhan memberikan ekstra kekuatan, kesehatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat, jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, jauhkan dari segala bahaya yang selalu oh Tuhan mengganggu, oh Tuhan dalam kondisi hamba-Mu maupun kesehatan hamba-Mu, bahkan ibadah dan pelayanannya. Kami percaya kuasa Tuhan, otoritas surga berdaulat atas hamba-Mu dalam pelayanan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kepada-Mu. Kiranya Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, berkat kasih sayangnya melimpahkan dengan, oh Tuhan, sukacita kemenangan, kesembuhan, kesehatan, haleluya, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan, dari sekarang dan sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, Ciling. Sama-sama, Ciling. Tuhan berkati sehat, semua kuat ya dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Amin.
Amin. Tuhan berkati Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Kesaksian ya, ini. Ya, silakan. Ya, ini ya dari berkat dari Celingling ya, doanya nubuatan dari pesan dari Tuhan itu memang ya, didoakan sama Celingling bilang kalau pada Cynthia saya suruh berdiam diri, tidak boleh komen maupun apa, saya tetap saya nurut pesan dari Tuhan. Ternyata memang ya ada yang ke adik dari suami saya itu yang kelima itu yang baru meninggal itu istrinya memang mau istilah orang Jawa itu jarak. Lah dia nggak datang, saya nggak komen. Kenapa apa saya diem aja biarin. Saya dipesan dari Celingling doa itu saya tetap diam. Ternyata tidak ada apapun. Saya hanya memuji Tuhan di dalam hati. Ternyata semua keluarga yang datang itu kumpul ya ponak-ponakannya. Waktu Cynthia itu juga ini untuk kokonya yang besar sama adiknya yang Jakarta itu yang kecil itu hanya tinggal tiga saudara sama suami saya. Nah itu ternyata yang lain sudah meninggal. Saya masih rukun ya tiga ini, tapi saya diam aja, tak ada komen. Si Jakarta itu baik sebagai istrinya itu yang di Jakarta itu ya baik ya, betul jeling-miling. Saya mau akan menerima angpau ya. Juga itu saya diberkati ya. Memang saya dapat ya dari iparnya, dari ipar dari suami saya yang dari Jakarta itu saya setiap dikasih itu saya tidak bilang apapun. Saya tetap walaupun enggak dikasih tetap dikasih, saya tetap ngasih apa dia sukaannya miswa. Nah, ternyata itu saya berdiam diri, tidak ada komen apapun, semuanya melihat saya. Nah, itu doanya dari Celingling itu memang ya, saya ini ingat, oh iya ya pesannya dari Tuhan. Terus juga dari saudara saya pun waktu sudah kumpul paginya dari pihak dari suami saya, saudara dan ponakan itu sudah pulang siangnya. Nah, waktu sorenya suami saya tak ajak nggak mau. Nah, disuruh Celingling itu doanya saya ingat ya doanya pesan juga suami saya tidak boleh berkomen dan tidak boleh marah ya, saya tetap tidak marah walaupun dia tak ajak nggak mau ke tempat saudara saya Koko ya, nggak mau datang sama sekali padahal Koko saya hanya dua, bukan meninggal, hanya dua di Surabaya, yang lain di luar kayak di Kalimantan, Cece maupun apa, tinggal Koko sama Cece. Nah saya itu yang pergi itu ya Tuhan itu memang baik ya. Ternyata anak saya yang paling kecil itu sayang dengan saya. Celingling bilang oh ya, ya sayang perhatikan sama saya. Saya diajak eh, apa bareng ke tempatnya Koko ya, yang dari Kupang situ di Kupang sama ke Pakuwon City jauh. Nah ternyata saya ini ke sana itu bilang, wes jangan naik sepeda motor sayang. Saya bilang gitu. Kebanyakan saya manggil anak saya kan sayang. Nah itu kenapa mah? Kan nggak hujan. Nggak, kamu kan semalam sudah nggak tidur, bantu papa mama waktu itu bukan waktu sorenya dia capek ya, sampai bersih-bersih rumah itu dia paling kecil itu dia sergap ya. Terus ternyata sampai jam 12 itu dia eh, siapin apa ya? Suami saya nyiapin masak-masak makanannya ya untuk itu, terus motong-motong itu seperti babi-babi itu untuk miswa paginya. Ternyata dia tidurnya sampai selesainya jam 1. Sudah siap itu dia saya bilang jangan jangan naik sepeda motor, naik Grab. Lu mahal lu mah, gak apa-apa mama pakai, saya sampai bilang
punya mama HP-nya OVO-nya promonya ada. Ternyata kaget dia kok kenanya dari Duku Kupang itu ke Pakon City itu 55. Dia kaget. Nggak apa-apa, wes panggil aja. Daripada naik bis kita nggak tahu jalannya. Bis yang itu loh, yang dari pemerintah itu saya bilang nggak usah, wes. Nanti pulangnya aja Mas. Eh, si Jenny ini bisa tahu tempatnya. Pulang dari Pakon City terus ke itu yang di itu mall itu ada apa posnya itu, nah itu naik itu nanti pulang sampai saya enggak tahu kayak orang desa. Nah, saya kan sering ternyata tutup turun di Mejen. Ternyata memang ya puji Tuhan ya anak saya itu baik ya, daripada nanti mama ke pakuan rumahnya Engku ke ini Darmo itu 75.000. Kalau gini kan hanya bayarnya kan mama nggak bawa KTP, nggak tahu taruh mana, habis nggak usah, bayar aja. Satu orang kan 5.000. Saya bilang nggak apa-apa wes, saya bayar aja, nggak tahu KTP-nya kemana. Ternyata anak saya bilang lu mah berdua ini 10.000 jauh ke sini lo Mejen dekat. Pas kita ini tutup Mejen itu di Plaza itu hotel itu langsung manggil Grab. Grab ke tempat rumah saya hanya 12.000 loh, kan murah mah. Gak sampai kena 75. Oh iya, dia itu lebih sayang sama saya. Jadi saya perhitungkan. Itu ternyata ya Tuhan itu luar biasa ya. Baik ya, walaupun suami saya di dalam rumah, dia pesan sama anaknya, sama anak saya yang pesan ke saya mah, kalau ditanyainku, mana papa? Bilang aja papa nggak enak badan lu, jangan. Papa itu kan sehat, jangan bilang gitu lah ini. Gak tahu kemauan papa. Wis tak turut ono mah, lu jangan aku bilang lu. Ya lainnya alasan apa? Jangan nanti. Wis aku yang bilang aja katanya anak saya. Lu jangan saya terus itu. Saya doa sama Tuhan. Tuhan gimana caranya kalau suami saya kan nggak datang ke rumahnya Koko ini gimana? Terus bisikan dari Tuhan bilang, terserah untuk suamimu yang mengatakan gitu. Ya dituruti. Akhirnya dia itu saya bilang malamnya saya doain supaya dia sehat, tidak ada penyakit apapun. Ternyata ya itu bersyukur ya di rumahnya Koko itu Nana saya kan ya berkat dari Tuhan ya dikasih angpau semuanya, banyak dia senang. Kalau ke naik bis juga dia senang dapat banyak sekali. Dan juga saya ini doanya dari Cilingling, nanti kamu dari eh, saudara saya dan saudara saya nanti dapat angpau untuk perhatikan perkataannya, kamu diem aja. Jangan sampai ada masalah apapun. Saya diem, kalau datang diem, hanya menyapa, disuruh makan, iya. Saya bilang sih langsung tahu-tahu pulang dikasih angpau. Memang ternyata ya, baik dulunya nggak pernah loh, Cilingling. Luar biasa ya, angpaunya saya terkejut pulang tak buka. Duh, sebanyaknya. Biasanya nggak banyak, ternyata memang banyak itu berkat dari doa nubuatan dari Cilingling, dari pesan dari Tuhan itu. Itu saya jaga mulut. Ini sekarang ya saya jaga mulut untuk suami saya. Biar walaupun suami saya marah, saya tetap diam. Doakan dia. Itu saya ingat itu terus itu Cilingling. Terima kasih kesaksian saya luar biasa ya. Pertolongan Tuhan. Itu sisi Tuhan memberkati Cilingling panjang umur, sehat badannya supaya dilindungi Tuhan. Amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Obing sudah dapat angpau luar biasa juga, bersyukur sama Tuhan. Ya, terus memuji menyembah Tuhan saja supaya semakin peka dan dengarkan suara Tuhan dan melakukan tugas sebagai istri ibu rumah tangga yang baik. Nanti berkat Tuhan luar biasa. Ya, amin. Semangat Ya. terus maju melayani Tuhan. Ya, Tuhan saya tetap menabur kok. Tidak lupa. Tuhan menyertai dan memberkati Amin. Obing dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan memberkati. Mungkin ada lagi yang dipakai Tuhan Terima penglihatan kasih. nubuatan adalah. Terima kasih Pendeta Lingling. Terima Ya, kasih pada malam hari ini saya telah mendengar firman Tuhan yang luar biasa
yang sangat memberkati saya, keluarga saya. Terima kasih Pendeta Lingling. Firman yang sangat-sangat luar biasa memberkati saya. Semoga Pendeta Lingling sehat selalu, panjang umur, bahagia, dan diberkati Tuhan. Terima kasih, cuma itu aja Pendeta Lingling. God bless you. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Tan Chokyo. Ya. Semangat terus, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Hmm. dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan anak menantu cucunya tetap menghargai, Amin. menghormati Ibu Amin. Gembala ya sebagai orang tua. Amin. Amin. Sudah Terima berkat, kasih. sudah diberkati Tuhan, Sama-sama. luar biasa. Amin. Sama-sama Tuhan berkati. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Shalom Ai, saya mau kesaksian. Terima kasih Ai. Kapan hari saya dinubuatkan saya akan mendapat berkat yang tak terduga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ai. Waktu Senin kemarin ya malamnya itu kita kumpul bersama keluarga. Semua karena kasih Tuhan juga saya boleh menyampaikan dua kata ya. Saya ceritakan kebesaran Tuhan bahwa di dalam kelemahan saya kuasa Tuhan itu sempurna. Jadi terima kasih Tuhan ya, apa yang saya doakan di Efesus 3 ayat 20 ya. Apa yang saya doakan jauh melebihi apa yang saya doakan itu jauh melebihi apa yang saya pikirkan. Jadi Tuhan itu menjawab semuanya jauh melebihi apa yang kita doakan ya, dan apa kita pikirkan itu. Dan terima kasih Tuhan Yesus ya. Jujur saya memang dalam hati saya bilang saya Tuhan, saya kemintik ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menjawab doa saya sehingga tidak pernah saya lihat ya dengan mata saya. Saya kumpul itu di stick ya. Terima kasih Tuhan juga saya ingin jeruk ya. Saya batin aja dalam hati saya nggak cerita siapa-siapa. Malamnya itu mama saya memberikan buah-buahan termasuk jeruk itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Juga saya mengucap syukur sama Tuhan ya. Kalau saya boleh Grace Ministry 5 tahun ini, saya terima kasih saya yang dulunya tidak bisa bicara ya. Kedel itu saya, tapi sekarang saya beli fasih bicara. Tambah hari saya merasakan Tuhan begitu baik ya. Saya bicaranya bisa fasih ya. Juga terima kasih Tuhan. Kalau saya boleh terapi, terima kasih dari minggu ke minggu Tuhan itu luar biasa. Apa yang tak pernah saya pikirkan itu ada sel-sel baru dalam tubuh saya. Saya semakin kuat itu powernya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya tahun ini saya disembuhkan total oleh Tuhan Yesus. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya mengerti ya,